Oke, hari ini kita akan membahas sebuah buku yang reputasinya sudah sangat terkenal. Mein Kampf, karya Adolf Hitler. Tapi kita nggak akan cuma ngomongin apa isinya. Kita justru akan gali lebih dalam untuk melihat bagaimana buku ini dirancang secara sangat strategis untuk menjadi alat propaganda yang luar biasa ampuh. Sering banget kan kita dengar mitos soal buku ini? Katanya sih nggak ada yang beneran baca, dan kalaupun ada yang baca, isinya cuma ocehan ngalor ngidul yang nggak jelas. Tapi, apa benar sesimpel itu? Yuk kita coba bongkar anggapan ini. Nggak usah baca jauh-jauh, coba kita lihat paragraf paling pertama. Sejarawan Neil Gregor menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Seluruh cetak biru ideologi Hitler yang mengerikan itu ternyata sudah terpapar dengan sangat jelas hanya dalam 200 kata pertamanya. Lihat deh poin-poin ini. Hanya dalam satu paragraf, Hitler sudah meletakkan semua kartunya di atas meja. Obsesinya pada ras, tujuannya untuk menyatukan semua etnis Jerman, dan bahkan pembenaran untuk perang demi ruang hidup. Ini bukan sekedar tulisan biasa, ini adalah sebuah deklarasi niat yang terang-terangan. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kenapa dia menulisnya dengan cara seperti ini? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu mundur sejenak ke masa lalu, ke suasana politik Jerman yang kacau balau di tahun 1920-an. Coba deh, kita lupakan sejenak citra Hitler sebagai diktator yang maha kuasa. Saat menulis Mein Kampf di dalam penjara, dia sebenarnya adalah seorang pemimpin yang gagal. Gerakannya terpecah belah, dan dia perlu cara untuk merebut kembali kendali. Nah, Mein Kampf inilah jawabannya. Jadi, apa solusinya? Dia nggak menulis daftar kebijakan yang kaku dan membosankan. Oh, bukan. Dia justru menciptakan sebuah mitos, sebuah cerita kepahlawanan tentang dirinya sendiri. Mari kita lihat bagaimana dia merangkai narasi ini. Senjata pertamanya, autobiografi. Tapi, jangan salah sangka. Ini bukan autobiografi biasa yang tujuannya mencatat fakta apa adanya. Seperti yang dijelaskan Neil Gregor, tujuan utamanya adalah menciptakan mitos. Hitler dengan sengaja membengkokkan kisah hidupnya agar dia terlihat seolah-olah ditakdirkan untuk memimpin Jerman. Untuk melakukan ini, dia meminjam sebuah tradisi sastra Jerman yang sangat kuat, Bildungsroman. Gampangnya, ini adalah novel tentang pencerahan seorang tokoh utama. Pilihan genre ini cerdik sekali karena memungkinkan dia untuk membingkai perjalanan politiknya sebagai semacam kebangkitan spiritual. Coba perhatikan alurnya. Setiap langkah penting dalam hidupnya disajikan seolah-olah itu adalah momen pencerahan yang epik. Ini bukan lagi cerita tentang seorang politisi yang ambisius kan? Ini adalah kisah tentang seorang penyelamat yang terpanggil oleh takdir. Dengan menempatkan dirinya sebagai pahlawan dalam cerita ini, dia secara nggak langsung bilang bahwa hanya dialah yang bisa memimpin Jerman menuju pencerahannya sendiri. Tapi sebuah cerita sebagus apapun hanya akan berhasil kalau ada orang yang siap mendengarkannya. Jadi, kenapa cerita yang satu ini begitu sukses? Nah, jawabannya ada pada konsep yang disebut sejarah mentalitas atau Mentalitätsgeschichte. Sederhananya begini, Mein Kampf berhasil bukan karena menciptakan ide-ide yang benar-benar baru. Justru sebaliknya, buku ini hanya menyuarakan apa yang sudah difikirkan dan dirasakan oleh banyak orang pada saat itu. Inilah poin utamanya. Hitler itu bukan seorang jenius jahat yang menciptakan kebencian dari nol. Dia lebih seperti seorang, kurator. Dia mengambil rasa takut, nasionalisme, dan antisemitisme yang sudah ada di masyarakat, lalu menyatukannya menjadi satu narasi besar yang meyakinkan. Coba kita lihat satu contoh konkretnya. Di dalam bukunya, Hitler membuat argumen yang mengerikan ini untuk mendukung ekspansi wilayah dan kemurnian ras. Tapi, apakah ide ini benar-benar baru? Jawabannya sama sekali tidak. Lihat kutipan ini yang ditulis bertahun-tahun sebelum Mein Kampf ada. Perhatikan bahasanya, bangsa sebagai tubuh, ada kontaminasi, butuh pemulihan. Hitler tidak menciptakan metafora ini, dia hanya mengambil bahasa yang sudah dikenal luas dan menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Oke, jadi apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Mengapa penting untuk membedah buku seperti ini daripada sekedar melarang atau mengabaikannya begitu saja? Sejarawan Andreas Wirching memberikan peringatan yang sangat penting. Dengan mengabaikan atau melarang buku ini, kita justru memberikannya kekuatan misterius. Padahal, penangkal propaganda yang paling efektif bukanlah sensor, melainkan analisis kritis, membongkar cara kerjanya agar kita bisa kebal terhadapnya. Pelajaran dari Mein Kampf sebenarnya adalah ini. Propaganda yang paling berbahaya bukanlah yang terang-terangan menyerang kita, tapi justru yang datang dalam bentuk cerita yang kita rasa sudah kita kenal, yang seolah-olah membenarkan prasangka yang mungkin sudah kita miliki. Dan itu membawa kita pada pertanyaan penutup yang penting.
propaganda apa yang sedang kita dengar hari ini yang mungkin saja menyamar sebagai cerita yang familiar.